Halo Baraya, pencinta kucing dimanapun berada, bertemu lagi di channel saya, Catatan Dokter Hewan Ihsan Sumirat. Kali ini akan dibahas soal menyoal perawatan kucing setelah steril. Video kali ini dikhususkan untuk kucing betina ya Paurens karena memang dirasa lebih sulit dan bikin jantung dagdikdukser ketika pertama kali merawat kucing sendiri di rumah. Oke, sebelum kita melaju lebih jauh menerawang ke depan menjelaskan mengenai perawatan pasca steril pada kucing betina, sok atuh tekan dulu tombol subscribe-nya biar kami nambah semangat buat bikin konten edukasi dan yang lainnya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, sok sekali lagi. Enggal di-subscribe-kan. Yuk gak lama-lama, mari kita cekidot. Cekidot, mang. Oke, Pak Lorenz, hal pertama yang harus diperhatikan adalah menghindari kucing menjilat luka bekas operasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, leher kucing dipasang kolar. Jenis kolar ada beberapa jenis sekarang. Ya, kemajuan teknologi dan banyak banget yang melakukan inovasi-inovasi terhadap kolar. Yang pertama itu ada bentuk kolar yang kaku. Biasanya kucing-kucing kurang nyaman terhadap kolar yang kaku ini. Ada juga kolar yang terbentuk dari kain atau dibentuk dengan terbuat lah bukan terbuat dari kain sehingga karakteristiknya itu lebih fleksibel. Nah, selain itu, untuk menghindari kucing menjilat luka bekas operasi adalah dengan menggunakan baju. So, gak usah bingung ya. Nah, kenapa di sini saya tidak menyarankan menggunakan perban ataupun gurita? Nah, jika kucing itu alergi, itu bisa menyebabkan alerginya semakin banyak pasca guritanya itu dilepas. Jadi, kalau saran saya pribadi itu cukup menggunakan kolar saja dan juga atau bisa menggunakan baju. Jika ketika sampai rumah kondisi kucing masih tertidur, baiknya kucing dikompres menggunakan air hangat agar suhu tubuhnya tetap stabil. Oh iya, penggunaan underpad pada saat kucing tidur tidak disarankan ya Pak Orange, karena ketika kucing tidur itu bisa pipis dan tidak ketahuan oleh kita. Hal itu bisa menyebabkan pipisnya merembes ke underpad dan membuat tubuh kucing menjadi basah dan kedinginan. Salah satu yang bisa menyebabkan luka bekas operasi sulit kering itu diantaranya adalah jilatan kucing. Kondisi rongga mulut sangat menentukan ketika kucing menjilat luka. Rongga mulut yang penuh dengan bakteri akan menyebabkan iritasi pada luka dan bisa menyebabkan luka kembali basah dan terbuka. Jikalau rongga mulutnya sehat, jilatan kucing malah bisa membantu untuk mengeringkan si luka bekas operasi tentunya. Maka dari itu, penggunaan kolar dan baju sangat dianjurkan untuk perawatan kucing pasca steril. Ya, Pauren, selalu banyak yang nanya, berapa lama sih kucing bangun setelah operasi? Memang relatif ya, tergantung kondisi dan banyaknya obat bius yang diberikan. Tetapi, rataan adalah 1,5 sampai 2 jam saja ya. So, jangan usah khawatir kalau misalkan kucingnya masih tertidur. Nah, dalam video ini, itu ada kasus kucing yang tidak nyaman ketika dipasangkan kolar yang keras ya. So, pemilihan kolar bisa disesuaikan dengan kenyamanan kucing dan perilaku kucing itu sendiri. Pemberian pakan pertama kali dilakukan 6 jam setelah kucing tersadar. Loh, kenapa? Oke, ini banyak banget Powerage yang suka ngomel-ngomel, yang ngedumel gak jelas karena puasanya itu udah lama banget dan kenapa harus dipuasakan atau diberi makan 6 jam setelah tersadar. Gini Pak Orange, saluran pencernaan kucing setelah operasi akan statis dan pergerakan usus akan sangat menurun. Sehingga jika diberikan pakan pasca operasi sebelum 6 jam, kemungkinan itu akan terjadi sembelit pada kucing dan itu akan menjadikan penyakit baru. Selain itu, jika diberikan makan cepat-cepat, kucing akan kembali muntah karena masih ada pengaruh dari obat bius. Oke, Pak Orange, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika selesai operasi dilaksanakan. Yang pertama adalah kucing akan terlihat lesu dan lemas. Kondisi ini berlangsung kurang lebih 1 kali 24 jam setelah operasi. Ada juga yang kembali segar itu lebih cepat dari yang
seharusnya. Ada juga yang kadang-kadang sampai 2 hari, tapi rataan 1 kali 24 jam biasanya kucing sudah kembali segar. Lalu, kucing akan muntah sampai beberapa kali setelah operasi dan setelah bangun tentunya. Biasanya ini terjadi pada kucing yang sebelum operasi itu diberikan makan ataupun minum. Nah, muntah bisa terjadi 3 sampai 5 kali ya. Jadi, kalau misalkan kucing setelah operasi muntah, jangan kaget ya. Yang ketiga, kucing dikandangkan sampai 7 hari ke depan untuk betina dan cukup 3 hari ke depan untuk kucing jantan. Jadi, kalau bisa kucing jangan dikeluarkan. Kenapa nggak boleh dikeluarkan dari kandang? Karena jika kucing jalan-jalan, loncat-loncat, itu jahitannya kan masih rapuh. Yang dikhawatirkan adalah jahitannya akan copot, akan terbuka lukanya, dan harus dijahit ulang lagi. Dan itu akan cukup menyita waktu dan juga kasihan sama kucingnya. Yang keempat, pakan yang diberikan bisa yang lunak dulu atau wet food kalau bahasa kucingnya. Kenapa yang wet food dulu? Agar itu bisa membuat pupnya lebih mudah atau lebih lembek dan tidak terjadi sembelit. Selain itu juga itu membuat kucing menjadi nafsu makannya menjadi lebih meningkat. Jadi yang tadinya malas makan diusahakan atau dibuat menjadi mau makan dengan pemberian wet food. Wet food ini biasanya diberikan 2 sampai 3 hari setelah operasi. Lalu yang kelima, kucing akan mogok makan atau hanya ada penurunan nafsu makan saja. Maksudnya kadang-kadang benar-benar tidak mau makan setelah operasi ataupun penurunan nafsu makan, jadi makannya hanya sedikit. Nah, jika nafsu makan ini berlangsung lebih dari 3 hari, tolong konsultasikan pada dokter hewan yang melakukan operasi. Kemungkinan itu ada terjadi sesuatu. Tapi biasanya sih rataan, penurunan nafsu makan atau tidak mau makan sama sekali itu berlangsung tidak lebih dari 3 hari. Oke, yang keenam, pemberian obat biasanya dilakukan 1 hari setelah steril atau operasi di pagi hari. Jika belum mau makan, setidaknya kucing dicekok makanan dulu 2 sampai 3 suap. Maksudnya, agar asam lambung tidak meningkat karena pengaruh dari obat itu sendiri, Pak Urens. Jadi, nanti dikasih obatnya itu setelah makan. Cekokan makanan kalau memang kucingnya belum mau makan. Oke. Lalu itu untuk pengobatan dalam. Lalu untuk pengobatan luarnya bisa menggunakan salep atau taburan antibiotik juga bisa. Salep yang bisa digunakan ada beberapa jenis. Yang pertama bisa gentamisin, bisa nebasetin, atau taburan antibiotiknya itu biasanya saya pakai amoxicillin serbuk ataupun pakai nebasetin serbuk. Ada juga beberapa pengalaman menggunakan Yunan Bayo atau obat-obat Cina yang tipikalnya serbuk itu juga bisa digunakan. Oke, itu untuk obat-obatan. Lalu yang ketujuh, mengenai penggunaan litter box. Banyak sekali yang bilang, "Dok, ini kucing saya kalau misalkan nggak di litter box itu nggak mau pup." Oke, kalau misalkan dia tidak mau pup kalau tidak di litter box, simpan litter box di dalam kandang. Setelah dia pup dan pipis, litter boxnya diangkat kembali. Kenapa demikian? Yang pertama, penggunaan litter box yang terus-menerus disimpan di dalam kandang ketika kucing itu setelah operasi bisa membuat iritasi pada luka operasi. Nah, jadi kan biasanya kucing tuh kalau misalkan udah pup, udah pipis, litter boxnya dibersihin, dia suka diem tuh atau duduk di litter boxnya. Nah, itu yang membuat luka operasi menjadi terkontaminan. Biasanya nanti malah ada luka atau biasanya jadi basah. Jadi kalau misalkan ingin pakai litter boxnya nanti dimasukkan. Setelah dimasukkan litter box, kucingnya pup dan pipis nanti dikeluarkan lagi. Oke, paling itu saja untuk hal-hal yang harus diperhatikan ketika selesai operasi atau 1 kali 24 jam setelah operasi. Jadi jangan kaget kalau misalkan terjadi hal-hal di atas, itu normal Power Rangers, dan jangan tegang juga, santai saja. Konsultasikan kalau misalkan ada apapun pada dokter yang melakukan operasi. Oke, di sini ada beberapa contoh day by day yang kita perlihatkan pada Power Rangers, kemajuan perkembangan luka dan juga kondisi kucingnya. Oke.
Pada kali ini, ditunjukkan dua contoh kucing yang disteril, kucing atas dan kucing bawah. Oke, untuk keduanya pada hari pertama belum pup sama sekali, baru hanya pipis saja. Untuk kucing yang bawah terlihat lebih segar dan relatif lebih aktif dibandingkan kucing yang atas yang terlihat lebih pendiam dan lesu. Jadi, untuk hari pertama, jika kucing belum pup dan masih terlihat lesu, itu normal-normal saja ya. Pada hari kedua akan lebih terfokus pada luka bekas jahitan ya. Kita lihat yuk bareng-bareng. Luka kucing bawah masih memerah dan terlihat garis merah bekas jahitan. Kondisi luka kering dan tidak bernanah. Penampakan luka kucing yang atas kurang lebih sama dengan kucing yang bawah. Yang membedakan adalah ketika dipegang pada bagian luka jahitan, kucing yang atas itu lebih memberontak dan terlihat kesakitan. Rasa kesakitan pada hari kedua itu masih normal ya Pak Orange. Ya Pak Orange, pada video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana sih makan mereka setelah hari ketiga, dan bisa dilihat ini kucing yang atas yang pada awalnya masih kesakitan ketika dipegang luka, sekarang makannya sudah sangat baik. Rakus dan yang aku lihat sih sudah baik dan sangat baik. Ini untuk kucing yang atas. Kandang dibersihkan selalu dan tadi pagi di hari ketiga dia sudah pup. Oke, itu tadi kucing yang atas. Sekarang kita lihat kucing yang bawah yang memang dari hari pertama pun kondisinya sudah lebih baik daripada kucing yang atas. Kucing yang bawah ketika dikasih makan bisa dilihat sendiri kondisi makannya sudah sangat baik, tidak ada keluhan atau apapun. Kondisi kandang pun bersih, dan ketika ada pup kita selalu bersihkannya selalu langsung. Oke Pak Orange, ini luka di hari ketujuh. Sudah tidak ada kemerahan, lukanya sudah sangat kecil dan tidak ada cairan yang keluar. Ini luka yang diharapkan untuk hari ketujuh, di mana pada hari ketujuh ini kucing sudah siap dilepas dari kandang atau sudah siap dirilis kembali untuk kucing stray. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai apa yang harus dilakukan pada kucing yang baru disteril. Sampai ketemu di pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.